kami Tuhan, biarlah setiap apa yang diajarkan kepada kami boleh kami mengerti dan boleh kami pahami ya Tuhan. Kami serahkan waktu pelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Udah kelihatan ya semuanya? Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita belajar value manusia yang dicari Tuhan ya. Jadi kita belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ada beberapa pelajaran yang menurut saya sangat luar biasa ya. Ini pembelajaran pribadi saya. Ada beberapa tokoh yang unik ya. Terkadang itu berpikir kayak, wow, kok bisa ada manusia kayak gini ya. Jadi value manusia yang dicari Tuhan, kita belajar supaya kita punya value-value ini. Amin. Amin. Nah, kita lihat sebenarnya kalau dibilang value atau nilai dalam diri manusia ya, itu secara garis besar ada 4 ya. Kita bisa lihat ada karisma atau karunia. Saya berbicara bukan hal sekuler, tapi secara kerohanian ya, secara jiwa. Orang selalu melihat karisma dulu, atau karunia, sesuatu yang Tuhan kasih ya. Karisma ini berbicara pembawaan, wajah. Begitu pertama kali lihat, udah kayak beda gitu. Nah, ini karisma. Biasanya memang cara paling cepat untuk menilai seseorang ya. Dan juga merupakan nilai yang berubah-ubah sebenarnya. Jangan bersandar kepada ini, karisma atau karunia. Kita nanti akan sering belajar di dalam tokoh-tokoh Alkitab juga. Banyak orang punya karisma, banyak orang punya karunia, sesuatu yang Tuhan kasih. Tapi nggak menjamin hidupnya benar di hadapan Tuhan ya. Ya karena itu memang benar-benar pemberian. Kita nggak bisa ngatur ya. Itu Tuhan yang ngatur ya. Loh, orang ini kok bisa ya? Karakternya dia nggak benar, tapi kok karunianya kayak begini ya? Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada orang yang masih tetap berjalan di dalam karunianya, walaupun karakternya tidak benar ya. Nah, jadi tetap ini nilai plus ya, sesuatu yang Tuhan kasih, yang ada di dalam diri kita ya. Jangan sedih juga kalau kita misalnya kita dianggap punya wajah yang kurang ya menurut standar dunia. Jadilah versi yang terbaik. Saya mengajarkan sama diri saya sendiri juga, nggak boleh minder sama orang lain yang mungkin kelihatan lebih baik dari kita. Betul ya? Kalau teman-teman gimana caranya? Saya tuh secara natural orangnya tuh suka kompetisi, suka membandingkan, terlahir dengan cara seperti itu gitu. Jadi kalau ada orang kayak, wah ini orang kok lebih hebat dari saya ya gitu. Sudah alarm itu otomatis berbunyi seperti itu. Nah, sekarang saya ubahkan dengan cara, oh ya, saya mau kompetisi dengan lebih baik gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk tidak kompetisi yang jelek ya terhadap karisma ya? Waduh, ada orang karisma mengajarnya lebih daripada saya nih. Nah, simple. Kalian lihat aja, kalian identifikasi kira-kira apa yang membuat dia seperti itu, dan itu pelajaran bisa buat kita. Maka kompetisi yang nggak sehat itu bisa kita singkirkan. Ya, tapi berhati-hati kalau Anda selama ini hanya mengecek karisma dari seseorang ya. Wah, kalau dia ngomong itu pembawaannya enak ya. Mulutnya ini apa pasang susuk ya. Ketika orang ngomong bisa didengerin sampai habisnya. Ya, ini karisma atau karunia. Seringkali menipu juga ya. Value yang berikutnya adalah kecerdasan. Ketika karisma atau karunia bertemu dengan kecerdasan, dua pokok ini ada di dalam diri manusia, ini sudah di atas rata-rata ya. Kalian kalau lihat orang-orang di gereja, di dalam pelayanannya, ada orang punya karunia dan dia punya kecerdasan, punya hikmat ya. Kecerdasan ini sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang disimpulkan, oh pelajaran hidupnya begini, dia belajar sesuatu, belajar ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya.
Ya, ini value. Kalau dunia di titik 1 dan 2 ini, dunia melihat dua hal ini ya. Karismanya dia, wow, luar biasa, apalagi cerdas, wow. Anda mau bergaul, Anda mau sukses di dunia sekuler dan di dunia rohani, dua-dua ini jalan masuk yang paling singkat ya, untuk bisa cepat menerima, wah orang ini WL-nya luar biasa, karismanya luar biasa, kecerdasan dia, membuka ayat-ayatnya, bagus sekali ya. Tapi menurut saya itu baru di kulitnya aja ya. Sampai di titik kita belajar tentang value seseorang itu ada di dalam karakternya. Bagaimana karakter dia? Miring ya, kameranya nggak apa ya. Karakter ini benar-benar sesuatu yang murni kita upayakan. Kalau kita lihat, karismanya itu pemberian dari Tuhan ya. Kita nggak bisa ngatur loh. Tuhan kok saya lahirnya hitam Tuhan. Tuhan kok saya lahirnya itu kurang ganteng Tuhan. Tuhan kok saya begini-begini. Itu udah pemberian. Dan pemberian Tuhan itu kita harus syukuri ya. Apapun itu, kecerdasan, tingkat kecerdasan ini juga pemberian Tuhan. Tapi bisa kita tingkatkan ya. IQ dan EQ itu bisa kita tingkatkan. Nah, tapi kalau karakter itu murni di tangan kita, Bapak Ibu. Katakan amin. Jadi, Amin. nggak bisa Anda bilang karakter saya dibentuk murni karena pola asuh orang tua. Enggak, memang pola asuh orang tua itu salah. Tapi memutuskan karakter apa yang kita hidupi, itu ada di dalam diri kita. Nah, memang harus diakui pendidikan karakter kurang ya. Anda lihat ya, di dalam gereja, di dalam sekolah, pendidikan karakter kurang. Makanya kalau Anda lihat sekarang ya di sekolah-sekolah dasar Eropa itu ujiannya ujian karakter. Di Jepang, di Swedia, mereka tidak kekurangan nilai pelajaran yang bagus ya, menghafal matematika dan lain sebagainya. Tapi mereka kurang nilai karakter. Ini mulai disadari sama psikolog-psikolog yang ada di seluruh dunia ya. Jadi pendidikan yang ada di Eropa sekarang ini PR-nya adalah membantu orang. Jadi anak TK, anak SD itu diberikan pelajaran ujian ya. Ujian akhirnya itu misalnya kayak kamu harus menolong 10 orang. Nah, 10 orang yang kamu tolong harus tanda tangan, harus tulis namanya di situ. Jadi mungkin menyeberangkan nenek tua, menyeberang jalan, membantu mama, membantu papa. Ini pembentukan karakter. Dan karakter adalah tanggung jawab kita. Saudara, kalau kita punya 3 nilai value ini ya, karisma, orang ini berkarisma, cara ngomong kita itu berwibawa, dilihat orang luar biasa indah, apalagi cerdas ya. Kemudian karakter, sifat-sifat personelnya kita nih. Ya, karakter ini juga sebenarnya luas ya. Kalau mau dikembangkan ada karakter, ada personality. Jadi ada sifat asli kita, ada sifat kita di depan umum, sifat topeng kita kayak gimana, dan sifat kita pada waktu kita terdesak. Jadi ada 3 karakter. Namanya itu sendiri-sendiri sebenarnya. Saya tidak akan bahas ini secara dalam, tapi saya mau menjelaskan, maksudnya gini, ada 3 sifat di dalam diri kita. Saya, seorang Yosua, itu punya 3 sifat. Satu, sifat yang saya tampilkan di depan umum. Wah, pasti selalu ingin luar biasa ya, apalagi kalau ngajar gini, saya mau tampilkan sifat topeng saya yang bagus, yang luar biasa. Kemudian ada sifat yang kedua adalah sifat dasar saya. Dalam keadaan stabil, ya sifat saya seperti itu. Mendekati aslinya. Nah, sifat bawaan saya, value saya yang ada di dalam diri saya itu kelihatan yang paling aslinya dari cara saya merespon ketika di dalam tekanan. Di dalam kesedihan, di dalam tekanan, itu baru kelihatan aslinya saya kayak gimana. Bagaimana saya membalas orang lain ketika saya disakiti. Nah, itu kelihatan tuh, value-value dalam diri saya. Ketika orang menyakiti saya dan saya sakiti 1000 kali lipat, wah udah kelihatan berarti. Dalamnya saya itu nggak sesuai dengan apa yang saya pancarkan. Nggak sesuai dengan keseharian saya. Nah, sifat yang kita mau pelajari sebenarnya adalah sifat pada waktu kita tertekan. Bagaimana mengubahkan sifat yang asli, temperamen yang asli, ya, yang jelek-jelek ini pada waktu tertekan ya. Bisa nggak pada waktu tertekan kita tetap baik? Pada waktu tertekan kita setia? Bisa kita tetap dengan
pemimpin orang karisma dan Sorry kok, suara aku Yosua putus-putus kok. Halo? Halo kok Yosua? Tes. Coba tes suaraku. Cek tes. Halo. Oke. Apa masih sekarang. putus? Tadi tuh Oke. nyendat suaranya. Oke. Ya. Jadi saya ulangi. Nanti tolong kasih tahu lagi ya kalau rusak suaranya kayak tadi. Saya ulangi teman-teman. Kalau seorang manusia punya 4 value di dalam hidupnya, 4 value ini ya, dimanapun Anda, itu Tuhan selalu tahu menempatkan Anda di posisi-posisi yang utama. Karena seorang satpam tidak akan cocok di tempat jenderal. Begitu juga orang yang punya hati seorang jenderal. Ini bukan pangkat secara dunia ya. Kalau hatimu di mata Tuhan itu Anda cocok sebagai jenderal, Anda tidak akan pernah ditempatkan untuk jadi seorang satpam. Mungkin bisa jadi ya, loh hatimu itu luas, tapi kalau ditempatkan di tempat-tempat satpam, itu hanya untuk ngetes, hanya untuk menguji. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa. Yang pertama Abraham. Di sini saya akan membahas apa yang saya berusaha untuk, kalau kita bisa baca dan kita dapat sesuatu, ya saya nggak akan bahas itu, karena Anda bisa membacanya, Anda nggak perlu kelas ini. Kita akan lihat hal-hal yang lain, yang kira-kira apa ya, yang membuat Abraham ini begitu istimewa ya. Kalau teman-teman tahu, Abraham ini, dia dari keluarga yang menyembah berhala. Keluarganya adalah keluarga pembuat patungnya. Jadi, mereka adalah satu keluarga yang percaya kepada banyak dewa, ya di Ur-Kasdim, perkiraan di daerah Timur Tengah sana, Mesopotamia mungkin ya. Kalau Anda tahu ada penemuan dewanya yang terkenal Gilgamesh ya kalau nggak salah, terus tulisan-tulisan hieroglif ya. Jadi itu merupakan peradaban yang Ada beberapa bilang, kenapa pada waktu Tuhan menyuruh Abraham keluarlah ke tempat yang dijanjikan. Abraham keluar loh. Dan banyak orang bilang ini adalah iman Abraham. Menurut saya bukan. Dan beberapa ahli bilang, Anda tahu siapa nenek moyang Abraham? Tahu nggak? Nenek moyang Abraham siapa? Nuh adalah nenek moyang Abraham. Ya, karena sebelum Nuh semuanya musnah kena air bah ya. Nah, dari Abraham sampai ke Nuh, dan Nuh hidup 9. Jadi ahli bilang pada waktu Nuh masih hidup, lahirlah Abraham. Jadi Nuh ini yang memberitahu tentang Tuhan yang disembah ini loh. Tuhan yang nyuruh saya membuat bahtera, dan Tuhan yang menghabiskan semuanya, semua manusia di dunia. Jadi seperti itu. Anda bisa bayangin ya, kalau Anda hidup 80 tahun aja, Anda itu bisa lihat keturunan ketiga. Siapa itu? Cucu ya. Kadang Anda hidup 80 tahun, Anda bisa lihat keturunan keempat. Apa ini namanya setelah cucu? Cicit ya. Nah, Anda hidup 80 tahun aja, Anda bisa lihat keturunan keempat. Apalagi hidupnya sampai 90, sampai 100 tahun. Nah, ini Nuh hidup 900 tahun. Dia ngelihat anak dari cucunya, cucu dari anaknya, dan lain sebagainya, sampai keturunan ke-9. Dan inilah Abraham. Nah, jadi Abraham ini ketika dia keluar dari Ur-Kasdim, membawa semuanya yang dia punya, karena dia sudah punya pengetahuan dari si Nuh. Nothing special. Kalau memang benar ternyata terjadi seperti ini. Sekali lagi, tidak ada yang tahu pasti. Tapi kemungkinannya seperti itu. Jadi, nggak bisa kita bilang Abraham itu bapak beriman gara-gara peristiwa itu. Ya, karena ya Anda tahu ya, kalau seorang kakek ya,
kakek buyut itu paling suka bercerita sama cucu-cucunya, cicit-cicitnya, betul ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Nah, kita lihat apa yang hebat dari seorang Abraham ini ya. Kenapa dia disebut bapak orang beriman? Salah seorang tolong bacakan Kejadian 22 ayat 5. Ternyata kata worship, kata menyembah, pertama dalam sejarah manusia ada di kisah Abraham. Tolong bacakan Kejadian 22 ayat 5. Kejadian Yang keras. 22 ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, kita lihat ya, kata yang dipakai di sini sembahyang. Di dalam bahasa Inggrisnya worship ya, menyembah. Waktu saya gali kata-kata aslinya itu benar-benar tersungkur. Ya, menyembah itu adalah benar-benar tersungkur, menyerahkan semuanya ke Tuhan, menyadari bahwa dirinya adalah manusia. Dan kata-kata penyembahan ini yang dipakai di sini adalah pada waktu Abraham mau menyerahkan Ishak. Jadi Anda lihat konteksnya. Pada waktu Abraham bilang kepada bujangnya, kepada pembantunya, ya, kamu tunggu aja di sini. Aku mau menyembah Tuhan. Itu konteksnya, hati Abraham itu sedih, saudara. Kenapa sedih? Anak yang selama 25 tahun dia tunggu. Di sini ada yang menunggu pacar atau menunggu punya anak mungkin. Saya menantikan pasangan hidup ya. Dan 1 tahun itu, aduh, berasa kayak keabadian. Bahasa puitisnya keluar ya. Sama dengan orang suami istri ya, yang menunggu anak. 1 tahun itu lamanya minta ampun. Dan ini mereka menunggu 25 tahun. Ini bukan hal yang gampang, saudara. Abraham dipanggil keluar umur 75 tahun. Kemudian umur 85 tahun dia diberi janji. Ya. Sampai akhirnya umur 99 tahun dia disunat. Dan umur yang ke-100 dia melahirkan Ishak ini. Ini perjalanan nggak gampang. 25 tahun dia menunggu punya anak. Di tengah-tengahnya itu dia sempat jatuh. Tuhan nggak punya anak terus nih. Ya, apa yang dilakukan? Dia nikah dengan Hagar ya. Terjadi kesalahan di sini. Di sini pun menurut saya nggak bisa kita kasih kredit ke Abraham ya. Walaupun menunggu 25 tahun itu susah, saudara. Kalau di tengah-tengahnya sempat jatuh, saya rasa kalau Abraham jatuh dalam penantian 25 tahun, Anda dan saya pasti jatuh berkali-kali. Setuju dengan saya? Nah, dia cuma jatuh sekali sama Hagar ya. Dan itu akhirnya menjadi permusuhan yang kekal ya sampai sekarang ya. Gara-gara keturunan dari Hagar ini gitu kan. Nah, tapi setelah anaknya lahir 25 tahun, Tuhan minta. Saya pernah lihat film tentang Abraham ya, itu nggak gampang. Dia tuh nangis, dia sedih. Dia sampai, Tuhan ini beneran Engkau Tuhan. Ini anak 25 tahun aku minta daripadamu. Dan sekarang ketika aku punya anak ini, Engkau minta anakku. Ini engkau yang biasanya ngomong sama aku, bukan si Tuhan. Nah, tapi Abraham dikatakan Abraham berserah. Abraham menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ini luar biasa dan inilah konteks dari penyembahan. Ketika Abraham bilang sama bujangnya, menggunakan kata worship pertama kali adalah peristiwa di mana Abraham menyerahkan semuanya. Bayangin, penantian 25 tahun diserahkan kepada Tuhan. Saya rasa tidak ada manusia yang pernah menyerahkan sesuatu yang seberharga ini kepada Tuhan selain Abraham. Oleh sebab itu dia disebut bapak orang beriman. Ini kita lihat ya, value yang luar biasa. Kasihnya kepada Tuhan itu nggak diragukan lagi. Kasihnya dia terhadap dirinya sendiri. Kasihnya dia terhadap anaknya Ishak. Anda bisa bayangin ya, orang tua yang menanti anak lahir 25 tahun, jangan sekali-sekali Anda senggol anaknya. Dia bukan hanya rela mati untuk anaknya, mempersembahkan dirinya. Semua yang dia punya, dia rela persembahkan untuk anaknya. Dan anak yang sama ini diminta sama Tuhan. Anda bisa bayangkan, yang dipersembahkan Abraham itu luar biasa. Jadi ini menurut penilaian saya.
Kenapa dia disebut Bapak orang beriman? Bukan karena kejadian-kejadian yang lain, tapi dalam satu peristiwa dia disebut Bapak orang beriman. Nah, Anda lihat ya, semua yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Poin yang kedua ya, iman Abraham murni pemberian manusia yang menyenangkan Tuhan. Ada sesuatu yang mengesankan Tuhan. Poin yang ketiga, manusia diuji ketika sesuatu yang berharga diambil dari dirinya. Sadar nggak sih? Kalau kita bisa nyanyi, menyembah Tuhan, itu semuanya dari Tuhan. Napas hidup kita dari Tuhan, ya. Pekerjaan kita diberkati sehingga berkat itu bisa memberi makan, itu dari Tuhan. Tuhan memberikan pasangan hidup, punya anak dan lain sebagainya, itu dari Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dari diri kita sendiri, kecuali pada saat sesuatu yang tidak mengenakkan kita persembahkan kepada Tuhan. Itu murni dari diri kita, itu murni dari kehendak bebas kita, free will kita. Dan ini yang mengesankan hati Tuhan. Makin besar yang engkau berikan kepada Tuhan, maka makin indah itu di hadapan Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Amin. Dan tolong dibacakan Kejadian 22 ayat 11 sampai 18 dengan suara yang keras. Tuhan bersumpah untuk manusia pertama kali dalam sejarah karena peristiwa ini. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Coba baca ayat 16 sekali lagi. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Saudara, ini baru pertama kali terjadi. Dan saya lihat jarang sekali Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Ini luar biasa ya. Benar-benar Tuhan yang menciptakan langit bumi, dia bersumpah. Dan sumpah ini, saudara, sampai hari ini, jangan utak-atik orang Israel. Siapa orang Israel? Karena Tuhan bersumpah terhadap dirinya sendiri. Sumpah, ini sesuatu pemberian Tuhan yang bersyarat ya. Kita lihat tadi kan ya. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Jadi karena perbuatan Abraham, Tuhan bersumpah kepada dirinya. Dan sumpah itu sampai sekarang dinikmati oleh orang Israel. Orang-orang Israel adalah jajaran orang-orang terkaya yang mengendalikan seluruh dunia. Ya, sampai akhirnya mereka serong, mereka menolak Mesias yang asli ya. Tapi sumpah Tuhan itu tetap terjadi. Di sini kita belajar iman Abraham ya, menyerahkan hak dan kehendak manusia. Kita seringkali bilang ya, kita beriman sama Tuhan Yesus. Itu cuma sekedar wacana. Menyerahkan hak enggak? Menyerahkan kehendak manusia enggak? Kita belajar dari orang ini luar biasa ya. Yang berikutnya Yusuf. Ini kita pernah bahas ya. Menurut saya pribadi, wah kagum banget dah sama Yusuf ini ya. Kita pernah belajar ini ya, saudara-saudara.
Kisah Yusuf saya rangkum dengan diagram ini ya. Kita lihat di lingkaran warna ungu, Yusuf itu kisahnya bermula saat dia umur 17 tahun. Anak kesayangan dibikinkan jubah yang indah dan mendapat mimpi ya. Apa yang terjadi setelah itu? Dia ceritakan mimpinya. Saudara-saudaranya benci sama dia, kepingin bunuh dia, tapi dicegah untuk tidak membunuh, gitu kan? Apa yang dialami? Anak panah warna hitam tertolak dia. Oleh 10 saudaranya, dia jubahnya direbut ya. Direbut itu pasti nggak ada namanya pelan-pelan sini Yusuf, sini jubahnya, enggak. Jubahnya direbut, ya. Tadinya anak kesayangan di rumah, tiba-tiba jubahnya direbut, dilempar ke sumur, saudara. Dan sumur di daerah Timur Tengah itu nggak ada yang dangkal, saudara, karena konturnya biasanya padang pasir, ya. Untuk menemukan air harus dalam banget. Nggak bisa bayangin ya, jubahnya direbut. Sehari sebelumnya dia adalah anak kesayangan dari Yakub, kemudian jubahnya direbut, dilempar ke sumur ya. Dijual kepada orang Ismail, dijual sebagai budak ke Potifar. Bayangin, dia dijual kepada orang Ismail. Orang-orang Ismail ini ya secara hubungan bilateral mungkin pada saat itu mungkin lagi bagus ya, tapi ini bukan sahabat orang Israel sebenarnya ya. Jadi dia dijual ke musuhnya sebagai budak lagi ke Potifar, ternyata ke orang Mesir ya. Dia mengalami apa di sini? Tertolak, dia mengalami kehilangannya. Kehilangan kepercayaan, sedih ya. Di titik ini ya, kalau Anda jadi seorang Yusuf, mungkin Anda pernah bilang, aku tuh mengalami peristiwa, ada suara bocor ya, boleh tolong di mute, admin. Oke. Sampai di titik ini aja ya, peristiwa yang dialami Yusuf itu udah bisa membuat orang kecewa sampai mati loh. Jadi kalau Anda pernah bilang, aduh hidupku ini kok kayak begini, hehehe, sabar dulu. Lihat kisah Yusuf ya. Kemudian dia dijual kepada Potifar ya, jadi budak di sana. Pertanyaan saya, ada pembelaan nggak sih Yusuf? Enggak. Di Alkitab dicatat dia nggak berusaha membela dirinya. Dan pertanyaan saya, kalau dia mau bela dirinya, mau bela diri gimana? Budak di sana beda dengan pembantu zaman sekarang, teman-teman. Budak itu udah benar-benar kehilangan hak dan kehilangan apapun. Sebelumnya, dia anak yang paling dikasihi. Yakub ini keturunan dari Abraham, orang terkaya saudara pada saat itu. Dan Anda bisa bayangin kalau Yakub sayang banget sama Yusuf sampai dibikin jubah yang sangat indah. Anda tahu jubah yang sangat indah, jubah yang mahal zaman dulu itu warnanya ungu. Kenapa? Karena warna ungu itu bukan warna yang umum di alam. Hijau kita tahu dari daun-daunan ya, misalnya kayak gitu. Hitam kita tahu dari karbon. Ungu dari zaman dulu. Coba Anda pikirin, bagaimana caranya bikin pewarna-warna ungu? Nggak bisa. Makanya kenapa kain ungu, warna ungu itu mahal. Dari zaman dulu warna ungu itu didapatkan dari sejenis binatang yang lunak dari laut, saudara. Itu diekstrak, kalau nggak salah cairan-cairan tubuhnya diekstrak, warnanya ungu. Jadi saya juga favorit saya warna ungu ya. Orang bilang warna ungu itu warna janda ya. Itu sebenarnya warna yang mahal. Warna yang nggak umum di alam ini adalah warna ungu, warna oranye. Makanya kalau emergency ini sekilas ya di luar dari ini, warna emergency ya, barang-barang emergency, pelampung atau apapun itu biasanya oranye, karena warna yang nggak umum di alam gitu. Nah, kenapa ungu mahal? Karena itu tadi, sampai hari ini pun warna ungu itu warna yang mahal karena pembuatnya istimewa ya bahannya. Nah, Anda bisa bayangin kalau dikatakan Yakub memberikan jubah dengan warna yang warna-warni itu semerbak banget, kayak luar biasa. Nah, ini membuat saudara-saudaranya benci sama dia. Ya, Anda bisa bayangkan Yusuf kemudian mendapat ujian berikutnya ya, istri Potifar. Dia udah nolak, dia udah bener. Wah, kalau kita nih ya, kalau kita sekarang ya, nggak usah wewe gombel itu datang ya, kuntilanak itu datang gitu kan, seksi. Anda bayangin ya, istri Potifar ini kepala pengawal Firaun. Istrinya bukan yang sepele, saudara. Ini cantiknya minta ampun, Miss Universe. Ya, ini menggodai Yusuf. Saya membayangkan ya, yang laki-laki di sini senyum ya, mungkin sependapat dengan saya ya.
godaan itu jangankan dia datang ke kita dan kita menolaknya gitu kan. Kita sendiri seringkali datang mendekat kepada godaan, betul ya? Masturbasi, dosa pornografi itu mengikat kita. Makanya kenapa saya bilang Yusuf ini orang yang luar biasa ya. Godaan datang mendekat, dia bisa menolak. Ada kemenangan di situ, tapi sekaligus juga dia langsung difitnah. Istri Potifar memfitnah dia. Dia difitnah, dia tanpa diadili, dia dilempar ke penjara. Saya percaya luka lama disentuh lagi. Apa luka lamanya ya? Tuhan, kenapa kok hidupku kayak gini? Mikir nggak sih, teman-teman? Dan adakah Tuhan bicara sesuatu? Anda lihat ya, Tuhan jarang berbicara di dalam Alkitab, nggak dicatat. Tapi saya percaya Roh Kudus berbicara dalam hati Yusuf. Dan pilihan Yusuf adalah untuk merasa disakiti, merasa tidak adil, atau dia mau overcome itu, atau dia mau mengalahkan itu. Lanjut, dia menafsirkan mimpi, juru roti, dan minuman. Anda lihat ya, kita belajarnya enak. Garis demi garis gitu ya. Yang menjalaninya, aduh luar biasa, saudara. Kemudian sampai kepada umur 28 tahun, setelah dia menafsirkan mimpi ya. Jadi berapa tahun? 11 tahun, Bapak Ibu. 11 tahun belum ada tanda-tanda masa depan. 11 tahun belum ada tanda-tanda bahwa mimpi yang dulu dia pernah lihat, berkas-berkasnya dia disembah oleh berkas-berkas saudaranya ya, belum kelihatannya. Sampai akhirnya ya, kita lihat dia menafsirkan mimpi Firaun. Nah, ini promosi dari Tuhan yang sebenarnya ya. Sorry, ya. Ada yang menulis, Miriam memilih merespon dengan benar karena iman. Amin. Ya. Tapi tidak gampang ya. Dia di penjara, belum ada pertolongan, selama 11 tahun kehidupannya ya sama gitu-gitu terus. Ini menguatkan kita semua yang lagi dalam penantian, tetap sabar, tetap lakukan yang terbaik. Saya berbicara kepada diri saya juga ya. Nah, kemudian saudara, dari situ umur 30 tahun, setelah 13 tahun, dia naik jadi orang nomor 2 di Mesir. Mimpinya dia menjadi nyata. Berapa tahun? 13 tahun. Kemudian dia mempunyai anak, anaknya punya arti nama Manasye dan Efraim, dalam negeri sengsara. Jadi, waktu dia memberi nama anaknya itu dikatakan dalam negeri sengsara. Aku mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Artinya, Yusuf ini kalau saya lihat, ini orang melankolis juga. Jadi jangan katakan kayak, wah, Anda kalau baca kisah dalam Alkitab, berusaha pahami apa yang dipikirkan, apa perasaan orang itu. Nah, dari pembacaan Alkitab ini, saya bisa katakan ya, dia tuh punya sisi-sisi melankolis. Dan orang ya, yang mengalami peristiwa-peristiwa pahit dalam hidupnya, itu biasanya membuat dia jadi introvert. Saya percaya Yusuf ini orangnya introvert gitu ya. Tapi kalau dia bisa berubah, itu karena pilihannya. Anda lihat ya, apa yang dialami Yusuf. Saya bisa lihat, ini orang hatinya sempurna. Ya, dites dengan kepahitan, dites dengan tertolak. Saudara, kalau Anda kepahitan dan Anda tertolak, kira-kira gambar dirinya gimana ya? Ya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya, nanti saya akan jawab. Saya bacakan dulu sebelum lupa. Akankah kita kuat hadapi godaan? Kadangkala kita malah tenggelam dalam kenikmatan dunia. Mantap, bro. Amin. Iya, ya itu. Kita belajar juga. Kekuatan Yusuf bukan dari dirinya sendiri sebenarnya. Kita punya pertolongan yang sama dari Tuhan, seperti Tuhan menolong Yusuf. Katakan amin. Tapi kita yang memilih berdosa. Kenapa? Karena keakuan dalam diri kita lebih besar. Ya jangankan Anda, saya yang udah ngajar aja bolak-balik jatuh lagi. Tapi justru itulah, kita telanjangi setiap perbuatan setan, jatuh berapa kali pun, bangkit terus. Amin. Nah, kita lihat ya, kalau orang mengalami ditolak, ini keluarga paling dekat. Ya, Anda bisa bayangin waktu dia dibuang di sumur, waktu jubahnya direbut, dia bilang, Koko, abang, apa yang kamu lakuin ini apa, abang? Gitu. Dan dia lihat mata-mata dari kakaknya. Ada beberapa dari kakaknya yang benar-benar ingin membunuh dia.
bencinya itu minta ampun. Itu diresap semuanya di dalam diri Yusuf. Dia meresapi, dia merasakan, dia menderita di dalam sumur ya. Kemudian di dalam penjara. Saya mau tanya sama Anda semua ya. Kalau dia udah ngalamin hari-hari seperti itu, di dalam waktu kesepian dia kira-kira ngapain? Bisa nggak dia bilang, puji Tuhan, secara default ya, secara umum ya, orang yang udah ngalami begitu banyak peristiwa, pasti menggerutu, pasti pahit ya, gambar dirinya hilang ya, semuanya hilang tentang dia. Tapi kita lihat orang ini enggak loh, bahkan dia bisa menolak ya. Ini yang luar biasa ya. Kalau orang gambar dirinya udah rusak, value-nya udah rusak, ketika datang Tante Potifar yang cantiknya minta ampun, bagi saya manusia secara daging melihat itu adalah chance, itu adalah kesempatan untuk menaikkan diri Yusuf. Kalau saya, dan mungkin Anda semua ya, ngalamin tiba-tiba Tante Potifar datang ya, wah ini rezeki dari Tuhan. Mungkin kalau saya seperti Yusuf, tidak akan ada kisah Yusuf. Saya jatuh bukan hanya dengan Potifar, tapi dengan Potifar-Potifar yang lain. Karena Yusuf dikatakan orang ini tampan, orang ini ganteng. Betul ya? Manusia daging kita pasti mengandalkan pikiran kita. Pasti apa yang kita berusaha untungkan adalah ego kita ya. Makanya kita belajar hari ini, kesempatan-kesempatan kadang perlu kita lihat. Bukan semua kesempatan itu dari Tuhan. Ya. Ini loh luar biasanya Yusuf. Dia menguduskan dirinya dengan setiap pilihannya ya. Dan Anda lihat ya, dalam kesendiriannya Yusuf, dia itu mengalahkan Goliat dalam dirinya yang bernama kepahitan, kesendirian, ketidakberhargaan, dan lain sebagainya. Menurut saya, Yusuf ini tidak kalah dengan Daud. Daud kelihatan wah ya, karisma Daud wah ketika dia mengalahkan Goliat ya. Tapi menurut saya, karisma Yusuf lebih tampan, lebih ganteng, lebih sempurna dari Daud. Ketika dia orang yang sebenarnya ya dibentuk oleh pola kehidupan itu seharusnya dia ini udah merasa seperti sampah ya. Orang seperti Yusuf ini ya mungkin ya kalau diajak ngomong orang udah kata-kata pahit, kata-kata sumpah serapah ya, jadi penjahat atau jadi apapun ya, tapi tidak dengan Yusuf ya. Bukankah kita mengalami banyak peristiwa-peristiwa kayak Yusuf ini ya? Baru 1/5 aja kita udah memaki-maki orang, hati kita jahat, hati kita najis. Tapi nggak dengan Daud. Dalam kesendirian kita coba kalahkan ya. Godaan-godaan, kalahkan apapun yang bukan berasal dari Tuhan ya. Terutama kepahitan ya. Saya berharap saudara-saudara, kepahitan itu kenapa Tuhan kadang nggak singkirkan dari hidup kita ya. Kenapa Tuhan itu tahu loh, kalau aku akan ketemu sama orang ini akan mengkhianati aku Tuhan. Kenapa Tuhan nggak singkirkan? Karena Tuhan ingin kita punya hati yang sempurna, yaitu dengan kecapean, dengan kelelahan, dengan kesedihan hati kita, ketika kita disakiti, Tuhan ingin kita bisa overcome itu. Tuhan ingin kita bisa mengalahkan itu, sehingga menghasilkan suatu pribadi yang luar biasa. Berikutnya apalagi? Menjaga hidupnya kudus sebagai hasil dari keintiman dengan Tuhan. Nah ini saudara, dalam kesendirian Yusuf ya, saya percaya ketika di sumur, ketika di dalam penjara ya, manusia normalnya dia itu pasti ingin merasakan kesedihan, pasti ingin mencaci maki, pasti ingin marah, tapi dia bisa kalahkan itu dengan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Nah inilah sumber kekuatan Yusuf bisa menolak si Potifar. Luar biasa ya. Seandainya hamba Tuhan kayak gini, ini luar biasa. Nah, ini bedanya nih. 180 derajat antara Yusuf dengan yang namanya Simson. Simson ini, di awal kalau kita baca ya, saya akan ringkaskan aja. Simson ini kalau kita baca di awal ya, wah dia adalah seorang nasir Allah. Dari sejak mudanya roh Allah akan penuh dengan dia. Tuhan menjanjikan banyak ya. Malaikat datang kepada orang tuanya ya dan dikatakan jangan dipotong rambutnya, jangan kena anggur dan bla bla bla. Anda lihat ya, beda banget ternyata ya. Di awal dia lahir itu sudah di atas emas. Di awal dia lahir itu udah di atas angin. Benar ya? Nanti Anda baca lagi sendiri ya kehidupannya ya. Dia sudah dapat nubuatan ya.
dia sudah punya karisma, dia sudah punya kekuatan, dia punya semuanya. Beda jauh dengan Yusuf tadi ya. Yusuf memang dapat visi melalui mimpi, tapi setelah itu hidupnya itu turun sampai ke jurang. Nah, sedangkan Goliat ini enggak, saudara. Anda bisa bayangin kalau Anda punya kekuatan Superman, ya, pasti dipamerin dong. Wah, apalagi dipamerin ke depan cewek ya, untuk menggait cewek itu ya. Para jomblo katakan amin ya. Pasti kayak begitu nih. Nah, ini yang membuat dia jalan hidupnya ditentukan dirinya sendiri. Dia abai dan tidak serius dengan Tuhan. Ini yang pembunuh panggilan. Bapak Ibu, saya belajar sungguh-sungguh loh. Ini saya mau membantah untuk setiap orang Kristen yang selalu mikir, kalau aku udah di tangannya Tuhan, aku pasti aman. Kedaulatan Tuhan pasti menjagai aku. Hati-hati. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Dan kehendak bebas kita dijagai bukan oleh Tuhan. Kehendak bebas kita dijagai oleh suatu namanya hukum alam. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tahu saya meninggalnya umur 80 tahun, ya, Tuhan menjagai saya nggak sampai umur 80 tahun? Iya, Tuhan menjagai saya supaya saya meninggalnya umur 80 tahun. Tapi pertanyaan saya sekarang, kalau saya ambil silet, saya potong nadi saya, kira-kira saya mati atau saya ditolong Tuhan dan tetap sampai umur 80 tahun? Ayo, coba dijawab. Kalau Tuhan tahu saya matinya umur 80 tahun, tapi sekarang saya potong nadi saya, ada jawaban bisa mati. Yang lain? Menurut teman-teman yang lain gimana? Tuhan tahu loh, saya mati umur 80 tahun. Tergantung maunya Tuhan gimana. Oke. Nice. Apa perlu kita buktikan? Kalau saya buktikan, saat ini juga ya, saya punya visi untuk mengajar, bahkan pergi ke bangsa-bangsa. Tapi saat ini juga, kalau saya ambil silet, saya potong nadi saya, apa yang terjadi? Langsung dead. Terima kasih Pak Agus. Itu jawabannya. Saya pasti akan mati. Loh kok bisa? Kan Tuhan maunya saya hidup sampai umur 80 tahun. Itu maunya Tuhan. Tapi ada hukum lainnya yang namanya hukum alam. Udah tahu salah, lu jalanin. Ya nikmati. Anda tahu di Nigeria ada seorang hamba Tuhan, pastor ya. Dia kepingin membuktikan firman Tuhan berjalan di atas air kepada jemaatnya. Dia berjalan di Sungai Nil. Sungai Nil itu penuh dengan kuda Nil, penuh dengan buaya. Dia mau buktikan setelah puasa. Dia puasa ya. Orang ini rohani ya. Katanya sih begitu. Dia buktiin jalan, saudara. Jalan di atas air ya. Nggak beberapa lama Anda tahu disaksikan ratusan jemaahnya dia dicabik-cabik buaya, mati. Kadang kebodohan dengan iman itu beda tipis. Maaf ya. Sekali lagi, kebodohan dengan iman beda tipis. Abai dan tidak serius adalah pembunuh panggilan nomor 1. Anda lihat dunia ini bukan dikuasai Tuhan. Tuhan kalau punya keinginan akan terjadi. Hanya kasus-kasus tertentu, Bapak Ibu. Ketika Yunus menolak Tuhan, Tuhan itu benar-benar punya keinginan dan mungkin nggak menemukan orang yang lain. Tuhan agak memaksakan. Yunus ditelan di perut ikan dan lain sebagainya. Tapi untuk Anda dan saya dan untuk kasus-kasus yang lain belum tentu kayak gitu. Termasuk juga soal jodoh ya, pilihannya. Jangan lemparin ke Tuhan dong. Setelah kita kawin cerai kita bilang, aduh, nyalahin Tuhan. Ya ini biasanya di agama yang lain ya. Udah 4-5 kali kawin cerai bilang ini takdir saya gitu kan. Dikepret Tuhan baru tahu rasa ya kan. Tuhan kagak ikutan selama milih, Tuhan kagak ikutan menikmati seksnya, Tuhan kagak ikutan apa-apa, tapi Tuhan disalahkan ketika pilihan kita salah ya. Kita belajar dari orang yang namanya Simpson ya. Orang yang harusnya kuat, orang yang harusnya dahsyat ya, ternyata Anda tahu kan matinya, matanya dicungkil jadi badut ya, jadi badut untuk orang-orang Filistin. Akhirnya dia mati, banyak orang mengatakan itu bunuh diri, sebenarnya ya bukan bunuh diri. Dia memang mau membalaskan dendamnya. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin? Orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Wow.
ayahnya, ibunya mengerti bahwa orang ini nasir Tuhan, ya, nasar ya. Orang ini adalah pilihan Tuhan. Hidupnya harus dijaga. Anda bisa bayangin stresnya orang tuanya pada waktu dia mengambil istri orang kafir, ya, mengambil istri dari bangsa Filistin, bangsa musuhnya Israel. Dan apa alasannya? Ambillah dia sebab dia kusukai. Wow, luar biasa orang ini ya. Kita belajar ya, nafsunya rendah. Oke, Rick, nanti tolong diingatkan kalau waktunya udah habis. Saya berharap jadilah seperti Yusuf, jadilah seperti Abraham, dan jangan seperti Simpson ya. Sehebat apapun panggilan Tuhan, ingat itu bisa hilang loh. Dan siapa yang menghilangkannya? Bukan dari Tuhan, tapi dari diri kita sendiri. Dari setiap keputusan-keputusan kita abai ya. Anda tahu kan Simpson, dia sama Delila ya, sama Delila itu udah ketahuan loh, dirayu-rayu, kasih tahu dong rahasiamu apa. Akhirnya dikasih tahu gitu kan. Saya kadang gemes ya kalau baca kisahnya Simpson ya. Udah cocok lah dia kayak begitu. Karena tidak bisa menjaganya. Ahitofel. Siapa yang tahu Ahitofel nama ini? Coba angkat tangan atau kasih reaksi. Yang tahu? Saya kepingin tahu. Siapa yang tahu nama Ahitofel? Silakan kasih reaksi. Atau angkat tangan. Sekali lagi coba, angkat tangan. Agape tahu, Agape Anis tahu. Angkat tangan atau kasih reaksi. Oke, kita masuk ya. Sedikit ya yang tahu ya, Ahitofel. Siapa Ahitofel ini? Dia adalah penasihat Raja Daud yang paling berpengaruhnya. Saya nggak akan jelaskan secara rinci ya. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan setiap nasihat Ahitofel itu seperti nasihat dari Tuhan. Wow, artinya orang ini benar-benar penuh dengan hikmat Tuhan ya. Nah, Alkitab mencatat 2 nasihat Ahitofel untuk Absalom. Jadi siapa Ahitofel ini? Dia penasihat Raja Daud paling berpengaruh. Setiap peperangan-peperangan itu dimenangkan karena adanya nasihat dari Ahitofel. Anda bisa bayangin ya, Anda pernah lihat film-film Cina zaman dulu ya, itu selalu di samping raja ada penasihat. Biasanya ada 2-3 penasihat gitu kan. Penasihat ini, saudara, itu dihormati sama raja sendiri. Nah, pada akhirnya Ahitofel berkhianat dengan Absalom. Jadi anaknya Daud ya, anaknya Daud ini kudeta, kepingin jadi raja, malah kepingin membunuh papanya Daud. Nah, Ahitofel ternyata bergabung dengan Absalom. Nah, nasihatnya apa? Nasihat Ahitofel untuk Absalom. Jadi Ahitofel bergabung dengan Absalom untuk menyerang Daud. Ya, apa yang dinasihatkan? Hampirilah gundik-gundik ayahmu, gundiknya Daud, yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Bayangin ya, Absalom, anaknya dari Daud sendiri ya, itu memperkosa setiap gundik-gundik ya. Jadi kayak apa ya, selir-selirnya papanya itu diperkosa secara bebas, secara umum ya, dilihat oleh orang-orang Israel. Wow, ini perbuatan yang keji banget. Dan idenya dari siapa? Dari Ahitofel ini. Yang tadinya adalah penasihat Daud ya. Dia yang memberi nasihat ini. Dan ini tepat, saudara. Ini tepat seperti nubuatan Nabi Nathan kepada Daud ya. Bahwa istri-istrimu akan, 10 menit lagi ya, istri-istrimu akan diperkosa. Istri-istrimu itu akan diperkosa di depan matamu ya. Ini terjadi. Nubuat ini terjadi ketika Daud jatuh dengan Batseba ya. Kemudian izinkanlah aku memilih 12.000 orang. Maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu, lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu. Seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Jadi pada waktu kudeta, ya, Daud sedang melarikan diri. Dan Ahitofel bilang, kasih aku 12.000 orang, aku kejar Daud. Nah, kejar Daud ini tujuannya apa? Karena Daud itu pasti lagi capek. Kalau dikejar sekarang, pasti dapat nyusul dia. Dan tujuannya apa? Supaya maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Ahitofel ini begitu benci sama Daud.
kepahitan hati. Nah, ternyata Ahitofel ini siapa sih? Ahitofel ini adalah kakek dari Batsheba. Ya, Ahitofel ini penasihatnya Daud. Dia punya anak. Anaknya ini termasuk dalam 37 pasukan Daud ya. 37 pasukan Daud bersama Uria. Baik anaknya dari Ahitofel ini dan si siapa Uria ya. Uria ini berarti kan anak mantu. Yang Uria punya istri Batsheba ini kan. Ini ada di dalam lingkaran pasukan kepercayaan Daud. Tapi kok ternyata dibunuh. Si Uria ini dibunuh kan. Nah, kakeknya si Ahitofel ini tahu. Dia namanya, Anda kalau baca firman Tuhan tahu kan, Daud itu sengaja mengirim Uria supaya di depan dan kemudian pasukan yang lain meninggalkan si Uria supaya Uria mati. Nah, akal busuknya si Daud ini pasti ketahuan sama Ahitofel. Mungkin Daud itu menyembunyikan rencananya dari Ahitofel. Tapi namanya Ahitofel adalah penasihat utama. Dia pasti tahu. Dan itu dia benci. Kenapa dia benci? Karena dia tahu Daud, raja yang dihormati dia, ini kok malah menyakiti Batsheba. Batsheba itu siapa? Cucunya dari Ahitofel. Jadi dia lihat ya, Ahitofel melihat Daud ini membunuh Uria, membunuh cucu mantunya si Ahitofel, dan setelah itu punya anak dari Batsheba. Itu dianggap nggak baik sama Ahitofel. Bener nggak sih Ahitofel? Ya sebenarnya bener ya. Ayah pasti itu mengasihi anaknya, betul ya. Tapi kakek itu jauh lebih mengasihi cucu ya daripada ayah yang sekedar mengasihi anak. Paham maksudnya ya? Kita lihat ya. Kakek, nenek yang udah tua, satu-satunya harapan dia itu bukan uang, bukan makan enak, enggak. Mereka sudah puas dengan kehidupan. Satu-satunya yang membahagiakan dia itu adalah cucu, saudara. Dan jangan otak-atik cucunya. Jangan otak-atik cucunya Ahitofel. Nah, ini cucu kesayangan rupanya. Cantiknya minta ampun si Batsheba ini. Ya. Pernikahannya dihancurkan sama Daud. Dia benci sampai ingin membunuh Daud. Pahit hatinya ini, saudara, yang membunuh dia. Dan kita lihat ya, Daud terintimidasi olehnya. Daud terintimidasi oleh Ahitofel. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel ya Tuhan. Ya. Anda lihat ya, Daud itu sempat stres dan dia mengeluarkan mazmur pada saat dia dikejar-kejar oleh Absalom dan Ahitofel. Saya nggak akan bahas itu ya. Artinya Daud itu benar-benar sedih. Dia satu takut dan self guilty. Dia tahu kenapa Ahitofel jadi benci seperti itu karena perbuatan dia dengan Batsheba. Wow, kalau kita paham secara detail ya, kisah-kisah Alkitab itu seru loh. Jadi pembacaan kita terhadap perjanjian lama itu kita bisa melihat mereka itu adalah orang-orang yang sama seperti kita. Punya pilihan yang baik atau pilihan yang jelek. Kita lihat nih saudara. Menurut saya, Ahitofel melakukan yang seharusnya. Tapi kesalahan dia adalah dia tidak bisa memaafkan Daud. Ya bayangin saudara, saya terus memikirkan, kok bisa ya si Batsheba itu ya mandi di atas sotoh, mandi di atas loteng, sampai dilihat sama Daud gitu kan. Kemudian suaminya disuruh perang, dipanggil Batsheba, tidurlah mereka, ya melakukan seks gitu kan, dan nggak dicatat loh Batsheba berontak, nggak dicatat loh Batsheba benar-benar nggak mau. Ya, menurut saya ada Batsheba pun ikut terlibat menggoda Daud. Ya sambil mandi mungkin nunjukin kemolekan tubuhnya gitu ya. Saya pernah lihat film Daud diperankan Richard Gere ya. Di film itu benar-benar ditunjukin telanjang ya. Batsheba-nya itu telanjang. Film itu memang untuk 21 tahun ke atas ya. Jadi benar-benar kayak dia seduce Daud gitu loh. Ngapain juga mandi di atas loteng dan itu bisa kelihatan dari istana kalau bukan memang niat gitu kan. Dan ya bayangin ya, Batsheba tiba-tiba disukai sama raja, penguasa nomor 1. Nah, ini penafsirannya. Sekali lagi penafsiran belum tentu benar. Tapi kemungkinannya ya seperti itu. Nah, Anda bisa bayangkan, Batsheba sendiri, apalagi suaminya itu mati loh di dalam medan perang. Maka seharusnya yang kecewa, harusnya Batsheba sendiri. Ini ngapain kakeknya yang udah tua renta?
benci sampai mati. Nah, ini harus hati-hati, Bapak Ibu. Selalu ada alasan untuk kita mengalami sesuatu yang pahit dan kita menyimpannya. Jadi sesuatu yang lebih pahit, lebih pahit, lebih pahit, dan ternyata itu membunuh kita. Anda lihat ya, ketika dilihat Ahitofel, ya, jadi rencananya Ahitofel itu akhirnya ditolak karena ada Husai, ya, penasihat yang lain yang ngomong jangan dituruti nasihat Ahitofel ya. Nah, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian apa? Ia menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Saudara, ini pahit model apa sih? Pahitnya itu seberapa besarnya? Sampai orang, ya, kalau kita lihat ya di sini ya, kalau kita secara forensik ya, teks forensik ya, kita lihat nih ya, ia mengatur urusan rumah tangganya. Loh, ini orang waras. Kalau orang lagi dipicu oleh emosional, misalnya seperti Yudas Iskariot ya, dia lempar 30 keping uang perak itu dan dia langsung bunuh diri ya. Nggak pakai ngurus urusan rumah tangga. Lah ini Ahitofel beda. Ngerti ya maksudnya ya? Dia masih sempat nyantai loh, ngatur urusan rumah tangga, santai ya. Kok agak aneh ya? Tapi kemudian ia menggantung dirinya. Demikianlah ia mati. Lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Artinya itu kayak, itu bukan suatu emosi yang meledak-ledak. Dan ini orang tua, penasihat senior. Artinya, saya bisa simpulkan, dia benar-benar memilih. Dia benar-benar memilih untuk tetap kecewa, untuk tetap pahit, dan akhirnya dia bunuh diri. Tidak ada niatan sedikit pun untuk menggagalkan kepahitan dalam dirinya. Hari ini kita lihat ya, orang yang luar biasa berakhir dengan cara yang tragis ya. Beda banget dengan Yusuf ya. Kenapa saya masukkan kisah Simpson? Kenapa saya masukkan kisah Ahitofel? Anda bayangin ya, Yusuf yang tadi kita pelajari ya, orang anak muda yang luar biasa, umur 30 tahun menjadi orang kedua di Mesir. Beda banget ya responnya dengan kedua orang yang kebalikannya dari Yusuf. Yang satu nafsunya rendahan namanya Simpson, yang satu lagi udah tua bangka, berhikmatnya luar biasa, pinternya minta ampun ya. Tapi masalah hati sedikit aja. Masalah hati yang cuman kayak gini, nggak bisa menyelesaikan. Dan kita lihat, mati bunuh diri ya. Kebodohan yang terhakiki ada di dalam Ahitofel. Oke, Bapak Ibu, saya sampai di sini. Kita lanjutkan besok ya. Seru ya belajar kisah-kisah dari Alkitab. Saya mau katakan, Bapak Ibu, kepahitan adalah pembunuh utama manusia. Hari-hari ini kita nggak bisa ngatur, kita bangun tembok ya, kamu jangan bikin kepahitan aku ya. Nggak bisa. Dan orang yang bikin kita kepahitan biasanya adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang kita cintai, orang-orang kita kasihi. Anda mau berakhir seperti Daud, atau Anda mau berakhir seperti Ahitofel, itu ada dalam pilihan tanganmu. Apa yang harus Anda lakukan? Ampuni. Seperti Tuhan mengampuni kita ya. Kita lihat Yusuf ya, dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia ampuni setiap satu persatu dari saudara-saudaranya. Tidak ada lagi luka di dalam diri Yusuf ya. Nah, sedangkan Ahitofel nggak kayak gitu. Jadi saya berdoa, teman-teman, apapun yang terjadi di luar sana, engkau yang pegang kendali ya. Tadi kita lihat ada 4 value di dalam diri kita ya. Punyai karakter yang bagus, punyai hati yang penuh dengan kasih. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapak kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan, bukan ingin karisma kami makin hebat, fisik kami makin hebat, enggak Tuhan. Tapi kami minta hati yang hebat Tuhan. Hati yang hebat, jiwa yang hebat itu akan selalu muncul di permukaan. Dan Tuhan tahu cara mempromosikan orang-orang dengan value yang hebat. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak. Satu persatu orang yang ada di Zoom ini, Tuhan. Mereka yang punya gambar diri yang rusak. Mereka yang punya kepahitan yang luar biasa. Mereka yang tidak bisa mengampuni. Mereka yang mengalami siksaan batin, Tuhan. Mereka yang punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang buruk. Ajarkan kami semuanya untuk berubah, Tuhan. Bisa mengampuni orang lain. Bisa menerima masa lalu kami. Menjadi kuat di dalam diri kami. Oleh bantuan Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Kami percaya kekuatan kami bukan dari diri kami, Tuhan. Tapi penyerahan hak kami. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Siapalah kami ini?
Kami adalah hamba Tuhan. Apapun yang Kau kehendaki, itu yang kami lakukan. Hidup kami ini ada di tangan-Mu, Tuhan. Terjadilah sesuai dengan perkataan-Mu, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk pelajaran pagi hari ini, Tuhan. Ubahkan batin kami, ubahkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Selamat siang.